Halo sobat semua, apa kabar? Siapa nih yang tinggal di Amerika? Karena di tahun 2011 yang lalu, negeri Paman Sam pasti susah beli alat perkakas yang bernama palu. Karena film Thor, sebuah palu laku terjual habis di seluruh jajaran Seantro Amerika. Yang beli semua anak kecil lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum alur film Thor tahun 2011. Film superhero Amerika berdasarkan karakter Marvel, diproduksi oleh Marvel Studio dan merupakan film keempat di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Kenneth Branagh dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita gas filmnya. Here we go. Diawali dengan ilmuwan bernama Jane Foster bersama asistennya Darcy Lewis dan mentornya Dr. Eric Selvig sedang meneliti extraordinary yang terkait dengan luar angkasa. Tiba-tiba dikejutkan sebuah fenomena lubang cacing yang seperti angin topan. Mereka dengan cepat menuju ke sana dan tiba-tiba menabrak seseorang pria. Kemudian adegan berpindah di kilas balik pada tahun 1965 Masehi di Norwegia, di mana terjadi perang antara Raja Asgard, Odin Allfather, bersama prajuritnya para Asgardian yang melawan pasukan para Frost Giant dari Jotunheim. Untuk mencegah para Frost Giant yang ingin menghancurkan 9 alam di jagat raya yang dimulai dari Midgard atau disebut bumi, para Asgardian akhirnya dapat mengalahkan mereka dan juga dapat mengambil sumber kekuatan mereka yang bernama The Casket of Ancient Winters. Kemudian Odin dan pasukannya kembali ke rumah mereka yang dinamakan Asgard. Diceritakan oleh Odin Allfather, Asgard disebutkan sebagai alam abadi, dengan manusia yang tinggal di sana bisa berumur hingga ribuan tahun, sebuah dunia yang dianggap mitos dan legenda oleh manusia di bumi. Di saat masa damai tersebut, sang Raja Asgard mengajak anaknya Thor dan Loki ke tempat penyimpanan barang pusaka. Sang ayah rupanya sedang mengajarkan bagaimana menjadi seorang raja. Odin pun berkata, raja yang bijak tidak mencari perang, raja bijak mencari kedamaian dan selalu bersiap untuk perang. Ditambahkan sang raja bahwa hanya salah satu dari mereka yang akan menaiki tahta menggantikan dirinya. Dan tibalah hari di mana Asgard mengangkat raja baru mereka, sesosok pria dengan membawa weapon perang terhebat berupa palu yang bernama Mjolnir. Dia melangkah ke altar untuk upacara peresmian. Di sana telah menanti Odin Allfather untuk meresmikan sumpah janji setia seseorang menjadi raja baru. Dia adalah Thor Odinson yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Keren dan ganteng ya si Chris. Terkadang jengkel lihat foto KTP sendiri. Sudah jelek seumur hidup lagi. Maaf Bang John. Di saat bersamaan, tempat penyimpanan pusaka dan senjata didatangi oleh 3 Frost Giant yang berniat mengambil kembali senjata terkuat mereka yang disita sang raja saat perang kuno dulu. Namun dalam sekejap, ketiga Frost Giant itu dilenyapkan oleh sang penjaga terkuat yang dikenal dengan nama The Destroyer. Tak lama sang Raja Asgard dan 2 orang anaknya Thor dan Loki datang. Odin Allfather merasa lega karena aksi Frost Giant berhasil digagalkan, namun tidak dengan Thor. Setelah upacara resminya gagal, Thor terlihat kilaf dan marah. Dia berniat pergi ke Jotunheim untuk menghabisi Frost Giant. Di saat senggang, Thor yang sedang ngedumel sendiri didatangi oleh Loki dan keempat kawannya. Di saat emosi Thor yang sedang memuncak, Loki menyalakan api di tengah bensin yang tumpah di mana-mana. Thor yang tidak dapat berpikir jernih dikarenakan gagal diangkat menjadi raja, sukses terbawa emosi dan bisikan Loki. Dia lalu berniat menyerang Jotunheim beserta Loki dan dibantu oleh keempat kawannya. Bersama dengan Fandral, Hogun, Volstagg, dan Sif, mereka menentang gencatan senjata sang Raja Asgard dengan kaum Frost Giant. Mereka lalu berangkat ke Jotunheim. Setibanya mereka di depan Bifrost, jembatan lintas dimensi yang menghubungkan 9 alam, mereka bertemu dengan Guardian of Asgard, Heimdall. Dikarenakan anak kesayangan Odin, Heimdall lalu menuruti Thor dan membuka gerbang untuk mereka menuju Jotunheim. Heimdall berpesan sebelum Thor berangkat. Dia menghormati sumpah untuk menjaga alam Asgard sebagai Guardian of Asgard. Dan jika Thor membawa ancaman ke dalam Asgard, Bifrost tidak akan pernah terbuka untuk mereka di saat hendak mereka pulang. Heimdall dikenal sebagai penjaga yang tidak pernah tidur yang bertugas mencegah para monster memasuki Asgard. Walau terkesan buta, dia memiliki pendengaran dan penglihatan yang super tajam. Ia bahkan bisa mengintip orang mandi non jauh di bumi sana. Kekuatan yang menyeramkan.
Dan tibalah mereka di Jotunheim. Setelah cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan Raja Frost Giant bernama Loki. Thor lalu bertanya bagaimana cara mereka bisa masuk ke Asgard. Loki menjawab bahwa istana Odin penuh dengan pengkhianat. Sang Raja Frost Giant lalu mengusir Thor. Loki segera membujuk Thor, namun di saat mereka hendak angkat kaki, sang Raja Frost Giant berkata sesuatu yang membuat Thor baper. Singkat cerita, Thor beserta rekan-rekannya bertempur hebat melawan bangsa Frost Giant. Namun di saat itu, Loki menyadari sebuah serangan dari Frost Giant yang tak dapat melukainya. Di awal pertempuran, mereka dapat menahan gempuran yang datang satu persatu, namun mereka kalah jumlah untuk waktu yang lama. Ditambah dengan kedatangan sebuah monster raksasa membuat rekan dari Thor membuat langkah mundur secara cepat. Namun tidak dengan Thor, dia terus melawan mereka, dan di saat mereka benar-benar terdesak, Odin Allfather muncul di tengah mereka dan membawa mereka pulang. Di saat mereka tiba di Bifrost, Thor terlibat adu mulut dengan ayahnya. Odin menyebut Thor sebagai anak yang sombong, serakah, dan kejam. Thor telah mengkhianati perintah raja dan membuat jatuhnya kedamaian dalam peperangan. Odin kemudian menyegel kekuatan Thor dan mengambil senjata Mjolnir. Dia lalu mengusirnya dan membuang Thor ke Midgard. Kemudian Bapak Odin mengucapkan mantra kepada Mjolnir. Siapapun yang dapat mengangkat Mjolnir, dia akan mendapatkan kekuatan Thor. Lalu Odin juga melempar palu itu ke Midgard, atau biasa kita menyebutnya bumi, tempat manusia hidup. Dan scene beralih kembali ke prolog, ketika Jane Foster menemukan Thor. Thor diusir dari Asgard dan dikirim ke bumi untuk mengajarkannya kerendahan hati. Dan harap maklum, sebagai seorang pangeran, hidupnya di Asgard nggak pernah susah. Semua orang juga hormat kepadanya. Jadi, menurut Odin Allfather, udah saatnya dia belajar menjadi dewa yang lebih bijaksana lagi karena nggak bisa dipungkiri kalau Thor lah yang kelak akan menjadi pemimpin Asgard. Thor harus menemukan dirinya sendiri sebelum diperbolehkan kembali ke Asgard. Setelah distrum Darcy, Thor dibawa ke rumah sakit oleh mereka. Di dalam kamar rawat, Thor mengamuk, namun segera disuntik vaksin rabies membuat dia seketika pingsan. Di pagi harinya, tak jauh dari lokasi Thor dirawat, seorang pria menemukan Mjolnir dan berusaha mengangkatnya, namun tidak dapat bergerak seinci pun. Hanya Thor yang mampu mengangkatnya. Dia telah lama dipercayakan membawa palu kuat Mjolnir, senjata yang cocok untuk sang raja berikutnya, yang ditempa dari inti bintang yang sekarat. Mjolnir sebenarnya tidaklah berat, dia hanya bisa diangkat oleh seseorang yang bijaksana. Selain Thor, hanya Captain America dan Vision di film Avenger yang mampu mengangkat Mjolnir tersebut. Di saat bersamaan, Jane Foster dan Dr. Erik Selvig tengah berdiskusi terkait teori hubungan antara dua titik ruang dan waktu, sebuah riset lubang cacing yang mereka lihat semalam. Di saat itu mereka baru menyadari bahwa pria yang mereka tinggal di rumah sakit memiliki koneksi kuat dengan teori yang mereka cari. Dan terlihat di kamar rumah sakit, Thor, seorang pria yang tidak memiliki KTP, diikat di kedua tangan dan kakinya. Thor dianggap ODGJ oleh pihak rumah sakit. Di saat Jane Foster memasuki kamar rawat, Thor telah menghilang. Namun setelah di parkiran kembali lagi, Jane bertemu dan menabrak Thor. Di sisi lain, Mjolnir, senjata palu Thor, dianggap sebagai ajang permainan oleh warga New Mexico. Mereka secara bergantian berusaha mengangkat Mjolnir. Tak lama seorang agen dari divisi S.H.I.E.L.D. yang bernama Phil Coulson tiba tak jauh dari lokasi Mjolnir berada. Dia lalu menelepon seseorang dan berkata, "Kita menemukannya." Di Asgard, tempat para dewa, Loki memegang dan mengangkat senjata terkuat kaum Frost Giant dan langsung dihentikan oleh Papa Odin. Setelah bertempur melawan Frost Giant beberapa waktu yang lalu, dia menyadari bahwa Odin tidak hanya membawa senjata milik Frost Giant ke dalam Asgard. Di saat membalikan badan, wajah Loki terlihat berwarna sama dengan kaum Frost Giant, namun perlahan kembali normal. Loki ternyata berasal dari bangsa Frost Giant. Disinilah kebenaran terungkap. Odin mengatakan bahwa sewaktu perang kuno dia mengambil bocah yang dibiarkan terlantar di Jotunheim. Dia adalah Loki. Dan yang lebih mengagetkan adalah Papa Odin menemukan kartu keluarga milik Loki. Dan Raja Frost Giant terdaftar sebagai ayahnya. Odin bercerita bayi yang tidak bersalah itu membuat perdamaian abadi. Dia telah dianggap anak kandungnya. Namun Loki menganggap bahwa dirinya hanya seperti barang rampasan perang. Tak lama Odin pingsan ke dalam Odin Sleep yang selama ini dia tahan, dan Loki yang kebingungan memanggil para penjaga. Odin Sleep adalah keadaan tidur panjang di mana Odin mengisi ulang kekuatannya. Seperti orang tidur pada umumnya, dia rentan terhadap serangan. Namun kesadaran akan lingkungannya dan apa yang terjadi di seluruh alam semesta dalam Odin Sleep-nya tetap aktif selama proses tersebut.
Di Midgard, Thor yang mendengar sebuah palu mendarat ke bumi bergegas menuju ke sana. Kemudian Thor berpamitan dengan Jane Foster. Farewell. Dan kemudian mereka berpisah. Namun setelah tiba di rumah, tanpa diduga semua peralatan barang penelitian Jane Foster dan Dr. Erik Selvig diambil paksa oleh divisi S.H.I.E.L.D. Dipimpin oleh Agent Coulson, semua yang berkaitan dengan hal extraordinary dari luar bumi adalah rahasia negara, dan divisi S.H.I.E.L.D. berwenang atas hal itu. Bertahun-tahun hasil riset Jane Foster hilang seketika. Vandral, Hogun, Volstagg, dan Sif terkejut ketika melihat Loki duduk di singgasana Odin Allfather. Mereka bertanya dan langsung dijawab oleh Loki bahwa Odin Allfather tertidur dalam Odin Sleep. Mereka berempat bermaksud memohon kepada Odin untuk mengakhiri masa hukuman Thor. Loki dengan santai menolaknya. Disinilah pertama kali hubungan Thor dan Loki digambarkan semacam love and hate relationship yang seringkali jadi kisah sentral, baik di komik maupun di film Thor. Kembali lagi ke Midgard, Jane Foster tersengaja bertemu kembali dengan Thor. Dia lalu mengantar Thor menuju ke Mjolnir. Setelah tiba di sana pada malam hari, Thor sendirian menuju ke sana dan Jane berjaga dari kejauhan. Tujuan Thor ke sana adalah mengambil Mjolnir dan perlengkapan riset Jane Foster. Di saat tiba di sana, satu persatu Agent S.H.I.E.L.D. tumbang oleh Thor. Dengan kekuatannya yang disegel, Thor dengan tubuh manusia biasa rupanya masih mampu untuk mengalahkan hampir semua Agent S.H.I.E.L.D. di sana. Kemudian bala bantuan datang dari atas. Sang penembak jitu terbaik di Avenger, Hawkeye, berniat melepaskan busurnya. Namun Phil Coulson mencegah Hawkeye. Dia ingin terlebih dahulu melihat sebuah adegan. Adegan itu di mana ketika Thor ingin menarik kembali Mjolnir. Disertai hujan dan petir, dengan sekuat tenaga Thor mencoba menariknya. Namun yang aneh adalah palu tersebut tidak bergerak sedikit pun. Di saat momen itu Thor lalu menjadi putus asa. Di ruang interogasi, Phil Coulson memuji Thor karena dapat mengalahkan para profesional agent yang paling terlatih di dunia. Dilanjutkan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab sama sekali oleh Thor. Di saat itu Thor sedang merasa galau karena tidak dapat menarik senjata terkuatnya. Di saat Agent Phil keluar, tampak Loki berada di hadapan Thor dan mengabarkan bahwa Odin Allfather telah tewas. Thor lalu berada di dalam kesedihan yang paling dalam. Kemudian dia bertanya untuk kepulangannya ke Asgard. Dijawab Loki bahwa syarat gencatan senjata terhadap pihak Jotun adalah dengan mengusir Thor di bumi untuk selama-lamanya. Loki juga bercerita bahwa ibu mereka menolak untuk Thor pulang ke Asgard. Disinilah titik balik sifat dari Thor. Sisi kesabaran dan kedewasaan Thor muncul. Di titik terendah ini, seorang dewa petir pun mampu menitikkan air mata dan mengutarakan penyesalan yang terdalam. Singgasana raja pun tidak dipertanyakannya. Sebelum pulang ke Asgard, Loki terlebih dahulu mencoba menarik Mjolnir. Rupanya dia juga tidak dapat menggerakkannya. Tak lama agen Coulson bertemu dengan Dr. Erik Selvig. Dr. Erik membantu Thor keluar dari tempat itu. Diperkenalkan di sini Thor sebagai Dr. Donald Blake. Namun di saat itu, tanpa disadari oleh Dr. Selvig, agen Phil Coulson mengetahui bahwa data pribadi Thor tersebut palsu. Namun dia tetap menerima Dr. Erik Selvig untuk membawa Thor pulang. Di saat pulang, Thor diam-diam sambil jalan mengambil buku penting milik Jane Foster. Dan dengan diam-diam juga, Agent Coulson menyuruh anak buahnya mengikuti mereka. Nun jauh di sana, Loki berpergian menuju Jotun dan bertemu dengan Raja Frost Giant. Dia mengutarakan akan membuka gerbang Bifrost agar sang Raja Jotun dapat masuk ke alam Asgard untuk membunuh Odin Allfather yang sedang tertidur. Loki bermaksud akan cuci tangan agar dirinya diterima oleh semua rakyat Asgard. Loki pun berjanji akan mengembalikan senjata terkuat milik bangsa Frost Giant ke Laufey. Dan Laufey pun setuju akan tawaran Loki tersebut. Setelah tiba di Asgard, Heimdall bertanya kepada Loki maksud dan tujuan dari Loki pergi ke Jotun. Loki mempunyai kekuatan kamuflase. Dia dapat menghapus keberadaan dirinya. Bahkan dengan kekuatan penglihatan, Heimdall pun tak bisa melihatnya. Heimdall juga mencurigai Loki ketika Frost Giant yang masuk ke dalam Asgard di waktu acara Thor yang gagal diangkat menjadi raja adalah perbuatan dari Loki. Kembali lagi ke bumi, Thor membawa pulang Dr. Erik Selvig yang sudah sangat mabuk ke tempat Jane Foster. Mereka lalu berbincang hangat di halaman. Inilah momen di saat Dewa Petir jatuh cinta terhadap manusia. Terlihat dari mata mereka. Menurut pandangan pribadi saya, Thor menjelaskan terkadang banyak kesamaan belum tentu berjodoh. Contohnya, manusia dengan manusia. Atau sama-sama pakai kamera 360, pas ketemuan sama-sama kaget lihat muka asli. Lalu Jane pun mengutarakan juga perasaannya. Dia sudah tidak butuh alat-alat yang diambil Agent Phil Coulson. Cukup ada Abang Thor di sampingnya. Kita bisa main bareng lagi di Thor Love and Thunder Bang di tahun 2022. Dan kemudian adegan mata-mata pun tidak terjadi.
Keempat teman Thor, Fandral, Hogun, Volstagg, dan Sif terlibat perbincangan untuk membawa kembali Thor ke Asgard. Kemudian mereka dibantu Heimdall yang mengundurkan diri sebagai penjaga gerbang untuk pergi ke bumi. Loki yang dari kejauhan nampak melihat gerbang Asgard terbuka menjadi marah. Dia membangunkan The Destroyer. Kemudian Loki memerintahkan The Destroyer untuk pergi ke bumi dan membunuh Thor. Agent Phil Coulson yang menemukan sinyal besar yang datang ke bumi bergegas menuju lokasi. Energi besar itu berasal dari keempat teman Thor, Fandral, Hogun, Volstagg, dan Sif. Mereka lalu bertemu kembali dengan Thor. Seketika Jane, Darcy, dan Dr. Eric dibuat terdiam beberapa saat. Jane, Darcy, dan Dr. Eric masih belum mempercayai bahwa Thor adalah dewa petir yang datang dari Asgard sampai mereka melihat sosok The Destroyer. Agen Coulson pun mengira bahwa The Destroyer adalah buatan uji coba dari Tony Stark. Dari informasi keempat rekannya, Thor mengetahui bahwa Loki telah berbohong. Sang Odin Allfather masih hidup. Di Asgard, Loki membekukan Heimdall di saat ingin menyerang dirinya. Kemudian sang Raja Frost Giant dibantu Loki datang ke Asgard dengan maksud membunuh Odin Allfather. Welcome to Asgard. Here we go. Fandral, Hogun, Volstagg, dan Sif kemudian bertarung melawan The Destroyer. Namun tak berlangsung lama, mereka dilumpuhkan oleh The Destroyer. Thor yang sedang membantu mereka mengevakuasi warga, menolong juga keempat rekan Asgardnya itu. Kemudian menyuruh mereka pergi ke Asgard untuk menghentikan Loki. Ditanya oleh temannya bagaimana denganmu Thor, Thor menjawab bahwa dia mempunyai ide yang bagus. Dengan tameng milik Sif, Thor maju hendak melawan The Destroyer. Namun semua itu hanyalah akting belaka. Dia lalu membuang tameng milik Sif. Dia lalu maju ke hadapan The Destroyer sendirian. Jane Foster yang melihat tindakan Thor menyuruh rekannya untuk berhenti dan melihat Thor. Sambil melangkah maju, Thor yang sayang terhadap adiknya Loki meminta maaf kepada Loki. Thor tahu bahwa Loki pasti bisa mendengar suaranya. Thor kemudian meminta Loki untuk membunuh dirinya saja dan mengakhiri semuanya. Thor bermaksud ingin melindungi teman-temannya dan juga Jane Foster yang terlanjur dia cintai. Dan terlihat The Destroyer di sini mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan api panasnya dan berbalik badan dari Thor. Namun Thor terpental jauh ke belakang. Bersamaan itu Jane berlari menuju ke arahnya. Di saat itu Thor tersenyum bahagia dikarenakan dengan dirinya yang terbunuh, maka The Destroyer tidak akan mengincar Jane Foster. Semua orang terdekat Thor menangis melihat Thor terbunuh. Kesedihan yang paling dalam datang dari Jane Foster, dan juga seseorang di Asgard yang tengah tertidur panjang pun ikut menangis. Dan tanpa mereka mengetahui bahwa sutradara sudah memasuki senjata palu Thor dengan kekuatan yang istimewa. Diceritakan juga dari berbagai referensi bahwa salah satu kekuatan dari Mjolnir adalah dapat menghidupkan orang mati. Dengan kebijaksanaan yang diperlihatkan Thor sebelumnya, Mjolnir terbang menuju ke tempat Thor. Seketika itu petir menyambar dan Thor berhasil memegang kembali Mjolnir. Sang calon Raja Asgard pun kembali hidup lengkap dengan baju tempurnya. Singkat cerita, Thor dengan mudah mengalahkan The Destroyer dan kemudian mengajak Jane Foster jalan-jalan sebentar. Setelah itu dia dan keempat kawan Asgardnya langsung menuju ke Asgard berkat bantuan Heimdall. Heimdall sendiri baru saja berhasil lepas dari kurungan es milik Loki. Dan di saat bersamaan, Loki, raja dari Frost Giant yang hendak membunuh Odin, dibunuh oleh Loki. Dan rupanya selama ini Loki hanya ingin dianggap sama dengan Thor oleh keluarganya. Semenjak Odin menitipkan senjata Mjolnir kepada Thor, Loki sebenarnya sudah terbakar api cemburu. Loki lalu ingin membuktikan dirinya yang sejajar dengan Thor. Loki mencoba menghancurkan semua peradaban Jotunheim dengan menggunakan Bifrost. Bifrost atau jembatan pelangi memiliki energi dimensi yang sangat besar. Dengan konsentrasi yang cukup, dapat digunakan untuk menghancurkan sebuah planet. Thor mencoba menghentikan Bifrost namun dicegah Loki. Tak terelakkan, kedua adik dan kakak itu pun bertempur habis-habisan. Loki pada akhirnya berhasil dilumpuhkan dan Thor kemudian menyelamatkan bangsa Frost Giant dengan menghancurkan jembatan pelangi dan sekaligus membuat Thor sendiri tidak dapat kembali lagi ke bumi menemui Jane Foster. Di saat ledakan terjadi, Loki dan Thor berhasil diselamatkan oleh Odin yang bangun dari tidur panjangnya. Sampai akhir pun, Odin tidak mengakui kekuatan dari Loki. Odin juga telah melihat semua perbuatan dari Loki ketika dia tidur. Dan di saat itu Loki melepaskan pegangannya ke Thor. Loki lalu sambil tersenyum melepaskan ikatan persaudaraan mereka. Dia lalu jatuh dan menghilang ke dalam jurang dimensi luar angkasa.
Di akhir film, Thor bersedih dikarenakan kehilangan Loki dan merindukan Jane Foster. Thor kemudian berbincang sedikit kepada ayahnya. Di sana terlihat Thor yang tidak mau menjadi Raja Asgard dikarenakan dia merasa masih banyak yang harus dia pelajari dari sosok raja yang sekarang, yang tak lain adalah ayahnya. Dan terakhir, dia berbincang-bincang sebentar dengan Heimdall. Kini jalan menuju bumi sudah tertutup. Thor lalu menanyakan kabar Jane Foster kepada Heimdall yang bisa melihat bumi. Kemudian Heimdall dengan perlahan menjawab, Jane Foster kini tengah mencari jejakmu. Dan film pun tamat. Dengan penghayatan besar para aktornya, film Thor mampu menghipnotis jutaan orang di bumi. Dan boleh dibilang, film-film mengenai Thor mencapai tahap sangat memuaskan untuk saya pribadi. Di samping berhasil meraih pencapaian menguntungkan dari segi finansial, film Thor juga menorehkan prestasi yang lumayan di jajaran box office pada masa beredarnya. Film Thor 2011 ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil mega proyek dari pihak Marvel yang mau bersusah payah untuk membuatkan film superhero satu persatu terlebih dahulu, sekaligus menjadi ajang perkenalan, di mana dalam kiprah-kiprah solonya terdapat keterkaitan satu sama lain, yang pada tujuan utamanya ialah membuat semua superhero itu ke dalam satu frame film bernama Avengers. Kekuatan Thor tidak dipungkiri lagi sebagai salah satu yang paling besar di Marvel Universe. Stan Lee pun menciptakan Thor awalnya karena ia ingin ada karakter yang bisa mengalahkan alter egonya si Bruce Banner, makhluk terkuat di bumi yang bernama Hulk. Dan siapa lagi kalau bukan seorang dewa. Dari situlah lahir ide untuk menggunakan mitologi Nordik. Dan sampai disinilah perjumpaan kita, brother and sister. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Bang AM pamit undur diri dulu. Have a nice day semua dan sampai jumpa.